pernah mengecewakan ayah sama bunda, pernah buat nangis bunda. Fahri janji nggak bakal gitu lagi, Bun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, masya Allah kan, wa malam la haula wala quwata illa billah. Jadi pada kesempatan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Istilahnya itu kalau kita lihat beberapa pemain podcast itu udah keren-keren kayak Deddy Corbuzier dan lain-lainnya itu ya. Nah, hari ini kita mau podcastan. Nah, podcastan itu apa sih? Podcast santri sebetulnya, tapi coba saya singkat menjadi podcastan. Nah, pada kesempatan hari ini kita bawa salah satu santri ya dari Pondok Pesantren Sufais Bulhan Madrasah Al-Fatah Lampung kelas 6. Nah, awalnya kan kita perlu kenalan dulu ya. Tapi sebelumnya saya coba perkenalkan diri saya dulu. Nah, nama saya Wahyu Adi Saputra. Saya di sini sebagai apa ya, musrif lah yang ngurus anak-anak di asrama gitu ya. Nah, kita mau coba angkat kehidupan santri yang dulunya ya bisa dibilang banyak masalah, kemudian pada akhirnya dia bisa jadi seorang pahlawan gitu ya. Nah, ini kita coba kenalan dulu, namanya siapa, dari mana asalnya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Fahri Nugroho, alamat asal Sumatera Selatan, Palembang. Ya. Lahirnya di tahun berapa ya? Di tahun 2008. 2008, wah 2008 saya 93, jauh banget sama Mas Fahri ini ya. Sekarang kelas berapa nih? Kelas 6, Kak. Oh, kelas 6. Ya, artinya tingkat akhirnya. Ya, tingkat akhir. Udah berapa tahun di Al-Fatah jadinya? Udah 5 tahun, Kak. 5 tahun lebih ya, lah ya. Karena ini udah menginjak di tahun yang terakhir ya. Jadi dulu kalau misalnya ditanya nih, awal mulanya kenapa mau mondok itu apa? Awal mula mau pondok itu tawaran dari Oom, Kak. Tawaran dari Oom. Kamu mau nggak masuk pondok? Saya nggak mau ke awalnya, Kak. Saya nggak mau banget masuk pondok itu. Saya mau dunia bebas, saya mau dunia luar, Kak. Dipaksa lah sama orang tua. Kamu harus tetap mondok. Bunda nggak mau tahu, kata. Ya udah, Kak, saya terima nggak terima harus mondok. Tapi memang dari kelas 1 MTS? Kelas 1 itu saya masih SMP, Kak. Oh, masih di SMP. Iya. Kelas 1 SMP, baru kelas 2-nya pindah pondok. Oh, jadi dari kelas 2 MTS-nya ya baru masuk. Kelas 2 MTS baru masuk sini. Oh, gitu. Iya. Kemudian perjalanan mondok nih. Kan pernah di waktu MTS itu kan jadi santri yang nggak ngatur kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan istilahnya kalau di sekolah itu mungkin OSIS, tapi kalau di pondok pesantren itu kan istilahnya mudabir ya. Atau artinya kan pengurus. Selama jadi santri di waktu MTS itu pernah nggak sih buat masalah? Pernah apa enggak? Sering banget, Kak. Sering banget. Nah, itu kalau misalnya dihitung berapa kali pernah ditahkim? Ditahkim itu kan dihukum ya. Berapa kali pernah digondol selama sekolah di sini, mondok di sini itu? Berapa kali ya? 6 kali lebih ada, Kak. 6 kali. Masalahnya itu apa aja itu? Ya, masalah dari saya baru masuk pondok gitu, Kak ya. Baru masuk pondok, selang berapa bulan langsung udah dibotak, Kak. Kenapa? Nah, itu karena masbuk ya, masih biasa. Iya. Masbuk. Nah, terus udah ini lanjut kelas 3 MTS. Nah, kelas 3 MTS ini udah masa-masanya, Kak. Saya masih masa-masa nakal saya di situ. Jadi kelas 3 MTS itu saya baru pertama kali buat masalah di pondok yang berat banget, Kak. Saya di situ ngerokok di situ. Di mana ngerokoknya waktu itu? Di rumah temen. Di rumah temen. Habis berapa batang? Berapa batang tuh nggak berapa bungkus mungkin. Oh, berapa bungkus? Iya, berapa bungkus. Itu kok bisa diajakin apa memang mau sendiri? Diajakin, Kak. Posisinya itu saya salah pergaulan, Kak. Saya sama temen yang nakal juga gitu. Jadi diajak gitu. Jadi waktu itu dihukum, digundul gitu ya. Apa sempat dipanggil orang tua? Dikabarin doang, Kak. Dikabarin.
Apa perasaan orang tua pada waktu itu? Perasaan orang tua tuh kecewa, nangis gitu kak. Nangis. Tapi Mas Fahri sempat nangis juga waktu itu apa enggak? Ya sempet nangis kak. Sempet itu nangis. dibilangin sama orang tua. Bilangnya sambil nangis kan, jadi ikutan terharu, ikutan nangis gitu kita. Itu terus masalah-masalah apa lagi, kan 2 kali itu baru tuh yang ketangkep, kan ada 6 kali itu masalah. Terus di kelas 4 itu, kelas 4 aliyah itu 1 MA, saya waktu bulan Ramadan saya bawa HP kak. bawa HP ke asrama. Bawa HP ke asrama itu ketahuannya 1 hari sebelum liburan kak. 1 hari sebelum liburan. Iya, tapi itu bawa HP itu lama prosesnya Iya, lama prosesnya. Oh, dari kapan itu bawa HP? Dari sebelum Ramadan. Dari sebelum Ramadan. Udah lama banget. Tapi memang HP itu dibawa di asrama terus? Di asrama terus. Oh, keren juga, berarti sampai lama nggak ketahuan ya? Lama. Pinter juga berarti. Di situ dihukum. Ya pokoknya hukumannya ada botak, ada pembacaan surat pernyataan gitu kan. Terus setelah itu saya buat masalah lagi, bawa rokok elektrik kak. Disebut pot, vape gitu. Bawa itu saya ke pondok. Saya beli di rumah posisinya itu. Saya pulang ke rumah beli, terus sini saya bawa kak. Tapi ketahuan juga ya? Ketahuan juga. Itu berapa lama bawa pot itu? 2 minggu. 2 minggu baru ketahuan? Iya, 2 minggu baru ketahuan. Terus apa lagi masalah? Terus masalah itu abis itu ngerokok kak. Ngerokok lagi. Di botak. Udah 5 kali kak ya? Mungkin pas MCS-nya itu ada lagi kak, cuman lupa saya lupa. Saking banyaknya lupa. Tapi ada nggak sih masalah-masalah yang pernah Mas Fahri lakukan ini nggak ketahuan gitu oleh pihak pondok? Ada. Oh ada. Apa itu yang nggak ketahuan itu? Waktu saya MTS saya ketemu sama muslimat kak. Oh itu nggak ketahuan ya? Enggak. Jadi berapa kali masalah nggak ketahuan itu? Baru itu kak. Mau cuman itu ya? Cuman itu. Artinya setiap masalah yang dilakukan di pondok itu pasti selalu ketahuan ya? Iya, pasti selalu ketahuan. Entah gimana caranya gitu kan, tiba-tiba Mudabir manggil mungkin ya, tahu-tahu nyidang, kebuka deh masalah-masalah itu gitu kan. Nah itu kan masalah kan banyak, 6 kalian ya kalau terhitung secara angka ya. Sebenarnya kan ada beberapa masalah yang mungkin ya tadi 1 nggak ketahuan gitu ya. Nah sebenarnya itu ketahuan kak. Oh ketahuan. Ketahuan sama Mudabir. Cuman entah kenapa Mudabirnya nggak mau ngurus kak, nggak mau ini. Itu kelas berapa waktu itu? Kelas 3 MTS. Kelas 3 MTS. Iya. Kemudian sampai pada akhirnya menyadari mau berubah itu apa masalahnya gitu? Sampai pada akhirnya kan sekian banyak masalah gitu kan, sampai pada akhirnya sadar terus nggak mau kayak gitu lagi, itu apa tuh? Nasihat dari ibu kak. Nasihat dari ibu. Apa nasihatnya itu? Nasihatnya pas lagi liburan itu kak. Dia bilang sama saya. Itu kapan? Pas kelas 5. Dia bilang, nak, kalau kamu emang sayang sama bunda, tolong gak usah bikin bunda kecewa, tolong banggain bunda. Katanya gitu kak. Bunda nggak mau dipanggil karena kamu ada masalah. Bunda maunya dipanggil kamu berprestasi gitu. Pengennya gitu bunda. Kalau kamu emang sayang bunda, kamu nurut sama mohon bunda. Terus tanyain, kamu sayang bunda kan? Sayang katanya. Situ saya pengen berubah kak, udah nggak mau lagi. Tapi pernah ada prestasi pernah? Pernah nggak sampai pada titik tadi kan orang tua bilang jangan buat bunda kecewa, dipanggil bunda karena masalah, pengennya kan dipanggil karena prestasi. Kira-kira pernah apa enggak sampai pada akhirnya kalau enggak sampai pada akhirnya orang tua itu bahagia melihat kondisi Fahri sekarang, pernah nggak? Ya kayak saya misalkan tasmi gitu kan, itu udah bikin orang tua bangga gitu. Terus kayak saya udah bisa ngomong di depan gitu, itu udah bisa bikin orang tua bangga, udah bisa ngajar adik yang ngaji, bisa jadi imam di rumah, itu udah orang tua udah bangga. Iya memang kalau dilihat secara nilai itu
nggak ada nilainya, maksudnya nggak pakai angka gitu kan. Kalau misalnya kita belajar di kelas mungkin ada angkanya 9, 8, 7, tapi kalau misalnya dia bisa bicara, kemudian dia bisa ngajar, kemudian dia bisa ngomong, itu kan sesuatu yang nggak ada nilainya tapi itu penting ya, gitu loh. Ya alhamdulillah, dengan itu salah satu prestasi yang memang orang tua juga harapkan gitu kan. Nah kemudian ada nggak sih selama di pondok itu kakak kelas atau siapa yang paling menginspirasi di pondok ini? Ya dari muslim saya sendiri Kak. Iya muslim. Apa yang kamu buat? Yang saya buat ya kan saya kan bermasalah nih kayak bermasalah gitu. Cuman pas ketika saya jadi mudabir, jadi pengurus, entah kenapa muslim saya ini tetap percaya sama saya Kak. Tetap percaya sama saya. Kamu ngurus adik kelas masalah begini. Ya alhamdulillah saya bisa gitu kan. Nah jadi itu yang jadi motivasi saya Kak. Saya padahal anaknya bermasalah, nakal, berkasus gitu. Cuman entah kenapa muslim saya ini masih percaya sama saya gitu Kak. Itu yang jadi kayak motivasi buat saya gitu. Kalau dari mudabir ada nggak dari kakak-kakaknya dulu? Dari mudabir ada Kak. Ada. Siapa itu orang? Kak Davi kan. Kak Davi. Apa yang paling kamu tangkap dari nasihat beliau? Pernah nggak? Pernah. Dia bilang gini Kak. Orang nakal itu belum tentu nakal Kak. Orang bodoh itu belum tentu bodoh. Bisa jadi orang nakal atau orang bodoh yang sekarang jadi orang sukses di masa depan gitu. Jadi saya motivasi gitu. Oh iya, saya nakal belum tentu saya nakal terus gitu. Saya bisa berubah kok, saya pengen berubah. Itu yang saya ambil dari ternyata emang setiap orang itu pasti ada masanya, ada waktunya gitu. Ada masanya. Sebenarnya menurut pengalamanmu itu kira-kira apa sih yang pada akhirnya menjadi kunci utama kemudian kamu bisa lebih baik gitu dari pengalamanmu kemarin itu? Apa yang kamu pelajari dari pengalaman itu? Kunci utamanya banget nih kayak dari bapak atau ayah Kak. Jadi ayah kan cari rezeki kan. Nah jangan sampai ayah kita cari rezeki, kitanya kayak nggak niat sekolah gitu, kayak bikin masalah terus gitu kan. Nah saya dibilangin sama ibu saya juga Kak, ayah kamu itu cari duit banting tulang, nggak mandang panas, nggak mandang hujan. Cuman dia pengen anaknya sekolah, pengen anaknya pinter, pengen anaknya berubah. Dibilang gitu sama saya. Ya itu jadi kunci utama saya buat berubah Kak. Ya ayah saya banting tulang, ya Allah. Ayah saya nggak mandang hujan, nggak mandang panas. Cuman kalau anaknya kayak gini terus, apa yang mau diambil? Jadi saya niat berubah itu dari situ Kak. Dari ayah ya. Ayah itu yang jadi kunci utama saya. Kunci utama. Iya. Memang ayah itu sedikit ngomongnya dibanding ibu. Iya kan kalau misalnya dipikir gitu ya. Iya. Memang sama dengan orang tua saya juga. Kalau ibu itu lebih banyak ngomong. Ngomong itu kan nggak berhenti kalau ngomong. Ibu udah ngomong gitu ya. Ada titik, ada koma. Tapi sebenarnya memang nasihat untuk kebaikan buat kita. Kebaikan buat kita. Pengen anaknya itu baik gitu kan. Cuman kadang kalau udah bapak yang ngomong ini sedikit ngomongnya tapi menghujam gitu tapi loh. Motivasi kan. Masuk bener. Makanya pentingnya kita, saya sebagai laki-laki, sebagai orang tua, Mas Fahri yang nantinya bakal berkeluarga gitu kan. Nah dari situ kan kita bisa belajar bahwa pentingnya laki-laki, seorang bapak dalam mendidik anaknya. Jangan sampai ke depan nanti kalau misalnya berumah tangga anaknya kemudian nggak pernah diajak ngobrol. Ini fatal banget nih karena pengaruhnya itu luar biasa meskipun bapak itu ngomong sedikit kan ya. Nah kemudian kalau diingat-ingat dengan masalah-masalah yang dulu nih ya, kira-kira nyesel nggak nih pernah berbuat masalah begitu? Gimana ya? Nyesel nggak? Ada nyeselnya, ada enggaknya Kak? Bener ya? Nyeselnya itu karena udah bikin orang tua kecewa, udah bikin orang tua nangis.
Cuman yang nggak nyesel bagi saya itu jadi cerita buat saya Kak. Jadi pengalaman buat saya gitu. Kayak gitu. Kan kalau kata santri itu biasanya kalau nggak ada cerita itu kalau nggak ada masalah itu apa? Nggak seru kan. Ya memang kalau misalnya semakin banyak masalah yang kita hadapi tentunya itu semakin banyak cerita-cerita di lembaran kosong yang kita alami gitu loh. Ternyata dengan masalah juga itu buat kita jadi semakin besar gitu kan, semakin bijaksana, makin gitu kuat kan. menghadapi masalah. Ya, memang yang penting dalam hidup itu kan survivalnya, bertahan hidupnya, gimana caranya bisa bertahan hidup kan, itu yang sebetulnya kita perlu pelajari, meskipun itu pelajaran itu kan nggak ada di sekolah, yang ada di kelas gitu ya. Pelajaran hidup. Kemudian pesan untuk adik-adikmu ada nggak? Pesan buat adik-adik. Ya, nakal itu boleh, cuman jangan coba-coba nakal. Terus apa ya? Ya kalau saya sendiri, kalau kakak sendiri, kalau ngingetin yang kebaikan buat adik-adik, supaya adik-adik biar nggak jadi kakak kayak dulu, biar nggak nakal, nggak banyak masalah gitu. Kakak tuh nggak pengen adik-adik kayak kakak gitu, yang dulunya. Ya, saya pengen adik-adik semua bisa jadi orang yang baik dan yang nggak bermasalah bahasanya. Nah, kemudian kalau untuk pesan buat guru-gurumu di pondok pesantren Al-Fatah khususnya, ada nggak pesan? Ada. Pesan buat guru-guru, terima kasih, jazakumullah khairan kasir, karena telah memberi saya pelajaran, bukan hanya pelajaran ilmu, tapi juga pelajaran hidup bagi saya. Terus terima kasih karena telah banyak percaya sama saya, telah banyak membimbing saya sampai detik ini. Jadi nyesel nggak mondok di Al-Fatah ini? Enggak nyesel. Jadi ada banyak pengalaman hidupnya ya. Banyak banget. Kalau misalnya dulu, kalau misalnya kebayang gitu ya, kalau kita sekolah di luar, kira-kira apa yang terjadi itu? Kira-kira yang bakal terjadi itu saya nggak tahu gimana Kak. Soalnya dari kelas 1 SMP aja Kak ya. Saya udah kayak orang nggak bener Kak. Makanya orang tua inisiatif buat mondokin, karena saya dulu kelas 1 SMP tuh jarang pulang ya. Terus kalau dibilangin sama orang tua tuh ngelawan banget Kak. Ngelawan banget dulu. Terus saya sering ikut pergaulan yang nggak bener gitu. Sering tawuran gitu. Segala macam. Tapi sekarang udah berubah lah ya. Enggak lagi, udah berubah. Enggak lagi lah ya. Iya. Kemudian yang terakhir di sini, kira-kira pesan buat orang tuamu di rumah apa? Buat orang tua di rumah, terima kasih buat ibu sama bapak karena telah membesarkan saya sampai detik ini. Terima kasih atas jasa-jasanya. Maaf kalau saya pernah mengecewakan ayah sama bunda, pernah buat nangis bunda. Fahri janji nggak bakal gitu lagi bun. Fahri pengen bikin bunda bangga di sini. Gitu. Ya baik, alhamdulillah tadi kita udah podcastan dengan salah satu narasumber. Ternyata kalau kita ambil kesimpulan tuh ya, saya juga pernah ikut pelatihan musyrif di salah satu tempat di Metro. Ya memang salah satu pembicaranya menyampaikan bahwa orang yang hari ini nakal, orang hari ini yang menyusahkan guru-gurunya, ini kan ujian bagi guru-gurunya nih kalau misalnya ada ketemu anak-anak yang nakal gitu kan. Tapi saya dibuat mikir bahwa anak yang nakal hari ini itu malah bisa jadi pemimpin hebat di masa yang akan datang.
Karena dengan kenakalan tersebut itu memang akhirnya dia banyak masalah, banyak pengalaman. Dan satu-satunya yang membuat kita itu besar itu kan karena masalah, bukan yang lain, karena masalah yang membuat kita itu besar. Ya mudah-mudahan Mas Fahri bisa lebih baik dan terus lebih baik untuk kedepannya, karena perjuangan ini kan masih panjang nih. Lulus MA, kemudian nanti ada ngabdi kan setahun, kemudian nanti kuliah. Nah kuliah ini memang berat ujiannya, karena kalau misal mau dibayangkan atau diistilahkan tuh ya, kalau sekarang ini selama mondok itu istilahnya hidup di sebuah akuarium yang tiap harinya dikasih makan. Nah tapi pada saat nanti keluar dari pesantren itu istilahnya itu dilepaskan di lautan yang lepas gitu loh, maka tantangannya pun akan lebih besar. Di sana ada hewan buas, di sana ada yang harus survival, bertahan hidup gitu, nyari makan dan seterusnya kan, itu istilahnya gitu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan bisa menjalani hidup dengan lebih baik ke depannya. Jadi kalau saya dengar istilahnya itu santri itu memang cap atau labelnya itu seumur hidup. Jadi jangan pernah lupakan bahwa Mas Fahri itu sekarang jadi santri, ya nanti lepas dari pondok kita tetap santri. Ya, jadi jangan pernah lepas sholat, tetap harus 5 waktu dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan ngobrol kita pada hari ini itu bisa bermanfaat buat semuanya dan tentunya buat kami berdua gitu ya. Mungkin itu nanti kita cari lagi santri-santri yang lain, siapa tahu ya bisa menginspirasi yang lainnya. Ya mungkin itu, jazakumullah khairan atas hadirnya di podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke.